Xianfeng, pernikahanmu dengan kakakku sudah berakhir. Tanda tangani perjanjian ini dan segera ingat. Beri aku alasan. Sebuah alasan? Apakah kau pantas untuk kakakku? Aku tidak pantas untuknya. Tepat sekali. Kakakku hanya butuh 5 tahun untuk mendirikan grup Su dengan aset miliaran. Tidak akan lama lagi sebelum dia berdiri di puncak Yunzhou. Tapi bagaimana denganmu? Kau hanyalah penjual ikan bau. Apa yang kau miliki yang membuatmu pantas untuk kakakku? Jadi keluarga Sumu selalu melihatku seperti ini. Apakah kau tahu mengapa kakakku tidak membiarkanmu menyentuhnya? Selain fakta bahwa kau tidak berguna, itu juga karena kau berbau amis menyengat. Benar-benar menjijikan. Jika aku ingin bercerai, baiklah. Suruh kakakmu datang dan berbicara denganku secara pribadi. Kalau begitu aku akan memberitahumu sendiri. Aku Suyusan Ciel Group Su. ingin bercerai darimu. Karena kau tidak pantas untukku. Yusan aku. Jangan mencoba mendapatkanku kembali. Itu tidak ada gunanya. Apa kau yakin? 5 juta. Tanda tangani. Mulai hari ini, keluar dari hidupku. 5 tahun. Aku merawatmu dengan cermat. Aku menghargaimu dan mencintaimu dengan sepenuh hati. Xiao Mingyan, tuan muda keluarga Xiao. Pengabdian yang begitu tulus. Apa kau masih belum puas? Karena orang tak berguna sepertimu, pada dasarnya tidak tahu apa yang Yushan benar-benar inginkan. Yushan, aku membantumu mengamankan kontrak 1 miliar keluarga Chen. Mereka akan mengadakan jamuan makan malam besok. Aku akan mengumumkan masalah ini saat itu. 1 miliar. Terima kasih banyak. Dengan kontrak 1 miliar ini, grup Su kita akan mencapai tingkat yang lain. Kau penjual ikan bau. Apakah kau mengerti? Inilah yang benar-benar diinginkan kakakku. Bisakah kau memberikannya? Kau tidak benar-benar berpikir. Pesanan 1 miliar keluarga Chen adalah untukmu kan? Tentu saja itu untukku. Mungkinkah itu untuk Moxie, orang tak berguna yang hanya menumpang hidup pada wanita? Meskipun aku tidak mengamankannya secara pribadi. Itu juga karena rasa hormat padaku. Bahwa grup Chen memilih grup Su. Apa hubungannya itu denganmu? Xianfeng. Jelas Tuan Muda Zhaoyang membantuku mengamankannya. Beraninya kau mencoba mengklaim pujian untuk ini? Bukan hanya pesanan 1 miliar itu. Termasuk grup Sumu. Semua yang dimiliki keluarga Su diberikan olehku. Xianfeng. Pencapaian Yushan hari ini bergantung pada bakat dan kebijaksanaannya. Dan dukungan kuatku. Kau penjual ikan bau. Hak apa yang kau miliki untuk berteriak di sini? Kau benar-benar tidak tertolong lagi. Meskipun aku seorang penjual ikan. Aku punya 3 kakak perempuan. Sangat cantik dan berbakat. Mendominasi satu wilayah. Dan mereka sangat mencintaiku. Semua yang kau miliki diberikan kepadamu karena saudara perempuanku menunjukkan rasa hormat padaku. Sungguh lelucon. Jika kau benar-benar punya 3 kakak perempuan, apakah kau masih akan menumpan pada keluarga suku? Apakah kau akan menjadi The penjual film was ikan yang bau di translated mana-mana? and narrated by M Media. Tanda tangani. Jaga martabatmu. Baiklah. Aku akan menandatanganinya. Tapi aku peringatkan MO. Kau pasti akan menyesali ini. Konyol. Beban tak berguna sepertimu. Pantas membuat kakakku menyesal? Yushan. Besok kau akan mendapatkan tidak hanya kontrak 1 miliar keluarga Chen, tetapi juga sosok berpengaruh di baliknya. Tokoh berpengaruh di balik keluarga Chen. Itu benar. Siapa yang dikenal sebagai dapat menghidupkan kembali orang mati dan meregenerasi daging dan tulang. Yang bahkan Raja Neraka akan meneteskan air mata saat melihatnya. Dokter wanita dewa dari Daxia, Yen Wushuang. Tentu saja, Yen Wushuang tidak hanya akan berada di sana besok, tetapi adik laki-lakinya juga akan menemaninya. Kau akan bertemu dengannya saat itu. Adik Dokter Dewa Ye. Pasti juga, luar biasa.
Jika kita bisa secara bersamaan berteman dengan dua tokoh penting ini, mengapa khawatir keluarga Sukita tidak akan bangkit? Itu wajar. Jadi perjamuan ini diadakan untuk kakak ketigaku. Jika tujuanmu adalah untuk menempel pada kakak ketigaku, maka tidak perlu. Karena kau tidak punya kesempatan lagi. Apakah kau menyarankan Dr. Dewa Ye adalah saudara perempuanmu? Itu benar. Aku membenci. Apa status Dr. Dewa Ye? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki adik laki-laki tak berguna sepertimu? Cukup. Shen Feng, aku benar-benar menyesal. Menyesal tidak menceraikanmu lebih cepat. Jika kamu pikir itu belum cukup, aku bisa menambahkan lagi. Cepat tanda tangan. Uang dalam jumlah kecil ini tidak layak mendapat perhatianku. Kau pasti akan menyesali ini. Kak, apakah kau baik-baik saja, Kak? Apakah kau marah oleh pria itu? Aku akan pergi dan memukulinya sekarang juga untuk membalaskan dendammu. Kembali. Aku hanya tiba-tiba merasa sedikit tidak enak badan. Yushan, tinggalkan beban tak berguna ini. Hanya dengan begitu, kamu bisa melebarkan sayap dan terbang tinggi. Ini surat undangannya. Mari kita hadiri pesta makan malam bersama besok. Terima kasih. Kenapa harus sungkan? Ini hanya masalah satu kata dariku. Benar-benar pantas untuk Tuan Muda Xiao, Kak. Ini adalah yang terbaik. Kandidat untuk ipar laki-laki. Lihat ini. Jangan bicara omong kosong. Tuan Muda Zhao. Pesta makan malam besok luar biasa. Aku masih perlu mempersiapkan diri dengan baik. Baiklah kalau begitu. Aku akan datang menjemputmu besok. Sampai jumpa besok. Kakak kedua. Kakak ketiga. Xiao Feng, lihat siapa yang datang. Kakak sulung. Keluarga Su yang buta Qin Honglin, dewa perang wanita dari Daxia. dan gagal mengenali Anda, naga sejati. Saya secara khusus kembali kali ini untuk mendukung Anda. Pasukan saya yang berjumlah 100.000 berada tepat di luar kota. Jika bukan karena Xiao Feng, sehingga saya mendukung keluarga Su. Bagaimana mungkin keluarga Su berada di posisi mereka hari ini? Xiao Feng, keluarga Chen adalah bawahan saya. Saya bisa membatalkan kontrak 1 miliar keluarga Su kapan saja. Saya punya dana 10 miliar. Untuk Anda gunakan sesuka hati. Terima kasih ketiga kakakku. Jangan batalkan kontraknya untuk saat ini. Pada pesta makan malam keluarga Chen besok, aku ingin Su Yusan menyesali perbuatannya di masa lalu. Xiao Feng, ayo pergi. Tunggu. Xiao Feng, ayo pergi. Saudara-saudara perempuanmu mengadakan perjamuan perayaan untukmu. Saya baru saja bercerai. Wang Jia, ibu dari Su Yusan. Bukankah itu Xian Fan? Bagaimana mungkin orang tak berguna itu? Anda pasti salah lihat. Aku salah lihat. Itu masuk akal. Xiao Feng, saya punya ide berani. Ide apa? Bagaimana kalau kau menikahi kakak ketiga dan aku? Tidak. Tunggu. Bagaimanapun, kita tidak sedarah. Kami juga tidak sedarah. Mengapa harus Anda yang menikahinya? Jika Anda ingin menikahinya, Anda bisa. Tapi saya harus menjadi istri utama. Anda hanya bisa menjadi istri kedua. Itu bukan. Saya adalah kakak tertua. Anda hanyalah kakak ketiga. Mengapa Anda harus menjadi istri utama? Kakak sulung. Saya adalah kakak kedua. Saya yang paling dekat dengan Xiao Feng sejak kecil. Saya yang seharusnya menjadi istri utama. Hentikan. Karena kita berada di jalan buntu. Kalau begitu mari kita bergantian. Aku akan menjadi istri utama pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Selasa, Kamis, dan Sabtu milik kakak sulung. Minggu adalah giliranmu.
Dengan cara ini kita semua bisa menjadi istri utama. Mengapa aku hanya mendapat 1 hari? Aku adalah kakak kedua. Kau pikir kau ini siapa? Kakak kedua? Memangnya kenapa? Apa yang sedang kau lakukan? Berhenti. Kurasa aku masih muda. Xiao Feng. Kakak sulung, lihat ini. Benda apa itu? Hai Xiao Feng, Xiao Feng. Tuan Muda Yunju memiliki kecantikan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya perlu 1 kata darimu. Dan siapapun bisa didapatkan dengan mudah. Mengapa kau secara khusus mengincar Su Yushan? Dangkal, apa menurutmu yang aku hargai? Adalah kecantikannya? Bukankah begitu? Yang aku hargai adalah metode dan bakatnya. Memulai dari nol dalam waktu 5 tahun. Dan membangun Rupsu hingga skala ini. Bolehkah aku bertanya di Yunshol, apakah ada orang kedua dengan kemampuan seperti itu? Tapi dia sudah menikah. Sudah menikah? Aku sudah membuatnya bercerai. Setelah besok malam, dia akan patuh menjadi wanita Xiao Mingyangku. Xiao Hao. Ibu sudah mencari tahu dengan jelas. Dokter Dewa Yi itu masih lajang. Kau harus tampil baik malam ini. Berjuanglah untuk memenangkan hati Dokter Dewa Yi. Jika kau bisa menikah dengan Dokter Dewa Yi, maka keluarga kita akan melambung tinggi. Jangan khawatir. Dengan ketampananku, aku pasti akan membuatnya benar-benar tergila-gila. Mobil mewah. Pasti harganya beberapa juta, kan? Begitu aku menikahi Dr. Dewa Yi, kamu bisa membeli mobil-mobil ini sebanyak yang kamu mau. Shen Feng. Bagaimana mungkin itu dia? Shen Feng, ini adalah milik keluarga Chen, tempat untuk perjamuan. Apakah ini tempat di mana sampah sepertimu bisa seenaknya menerobos masuk? Ini adalah perjamuan yang diadakan untukku dan kakak ketigaku. Mengapa aku tidak boleh datang? Kau berhenti di situ. Jangan kira aku tidak tahu mengapa kau ada di sini. Kau hanya ingin datang dan mengganggu Yushan. Berharap Yushan akan kembali bersamamu. Aku katakan padamu, tidak akan. Yushan akan segera bertemu dengan saudara Dokter Dewa dan menjadi Alit Yunjo. Kau pria tak berguna ini, bahkan tidak pantas menjilat sepatunya. Ibu, Kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat padamu dulu. Sampah? Shen Feng, bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Xiao Su. Anda salah paham. Aku masuk secara terbuka dan jujur. Aku ingat sudah memberitahumu, bukan? Menggangguku tanpa henti. Sama sekali tidak berguna. Itu hanya akan membuatku semakin membencimu. Su Yushan. Kamu terlalu sombong. Yushan. Bu, Yushan. pelan-pelan. Sampah ini menerobos masuk dan mendobrak. Dia bahkan berani memukulku. Kau harus menegakkan keadilan untuk kami. Apa? Bagaimana mungkin? Orang ini terlalu sombong. Shen Feng, bagaimanapun juga, keluarga Sukita mendukungmu selama 5 tahun. Kamu masih berani memukul anggota keluargaku? Apakah kamu ini manusia? Aku memberitahumu dengan sangat serius. Aku tidak memukulnya. Jika kau tidak percaya padaku, periksa sendiri rekaman pengawasannya. Ibuku bilang kamu melakukannya. Jadi kamu melakukannya. Segera minta maaf kepada ibuku dan Xiao Hao. Cepat minta maaf. Su Yoshan, kau selalu tidak mau percaya padaku. Kau lebih memilih percaya pada orang lain daripada percaya padaku. Anda benar. Karena sampah sepertimu sama sekali tidak pantas mendapatkan kepercayaan Yoshan. Semuanya. Orang ini tidak hanya menyerang ipar dan ibu mertuanya, tetapi juga mencoba mengganggu perjamuan dan merusak kesenangan semua orang. Menurut Anda, bagaimana kita harus menghadapinya? Berani menganggap kami tokoh terkemuka sebagai bukan apa-apa. Dia benar-benar kurang ajar. Aku mengusulkan untuk mematahkan kedua kakinya dan menendangnya keluar. Untuk menjunjung tinggi martabat kami tokoh terkemuka. Itu memang yang seharusnya dilakukan. Shen Feng, ini adalah akibat dari ketidaktahuanmu akan tempatmu. Hasil dari menyinggung orang-orang berkuasa. Shen Feng, kamu tahu sekarang, jurang pemisah antara kamu, aku, dan Tuan Muda Zhao, kan? Berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan membantumu bicara baik-baik.
untuk menyelamatkan kakimu yang tak berharga. Menyuruhku berlutut. Apakah kau pantas? Perjamuan ini awalnya disiapkan oleh keluarga Chen untuk kakakku dan aku. Bahkan jika Chen Yuantong ada di sini, dia tidak akan berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat padaku. Sungguh lelucon. Menurutmu, bahkan jika kepala keluarga Chen ada di sini, dia harus mematuhi perintahmu? Kau benar sekali. Chen Yuantong benar-benar harus menuruti perintahku. Kau bodoh yang ceroboh. Beraninya kau menyinggung kepala keluarga Chen. Aku sekarang memerintahkanmu untuk berlutut dan meminta maaf. Memerintahku. Apakah kau pantas? Kepala keluarga Zhu tidak cukup? Kalau begitu, bagaimana jika menambahkan aku, Feng Jiayin? Aku sekarang dalam kapasitas sebagai kepala keluarga Feng, memerintahkanmu untuk berlutut dan meminta maaf. Hanya badut belaka. Hak apa yang kau miliki? Kau. Anak muda, kau terlalu sombong. Shen Feng, apakah kamu benar-benar berniat membuat masalah? Sampai keadaan menjadi tidak dapat diubah? Apakah berlutut dan meminta maaf sesulit itu? Apakah kamu membuang hidupmu? Maafkan aku. Tapi tulangku sudah keras sejak aku kecil. Aku tidak bisa berlutut. Shen Feng. Dalam suasana yang begitu serius, kamu masih The tidak film tahu was diri. translated and Jika narrated kamu by ingin mati, M Media. aku akan mengabulkan keinginanmu. Pengawal. Patahkan kakinya. Biarkan semua orang melihat betapa keras tulangnya. Shen Feng, kamu yang mencari masalah ini. Jangan salahkan orang lain. Apa yang kau lakukan? Kepala keluarga Chen, Anda datang tepat pada waktunya. Orang ini awalnya adalah menantu yang dibuang dari keluarga Su, bernama Shen Feng. Baru saja dia sangat nekat, tidak hanya menyinggung semua tokoh terkemuka, tetapi juga menyombongkan diri bahwa Anda, kepala keluarga Chen, harus mematuhi perintahnya. Dia benar-benar tidak tahu mana hidup mana mati. Menantu yang dicampakkan dari keluarga Su? Benar. Bocah ini hidup menumpang pada keluargaku selama 5 tahun, dan baru saja diusir oleh kakakku kemarin. Bukankah ini adik laki-laki Dr. Ye? Dr. Ye berkata, dia akan secara pribadi memperkenalkan identitas adiknya. Tidak, aku sama sekali tidak bisa melanggar instruksi Dr. Ye. Namun kepala keluarga Chen, mohon jangan khawatir. Kami sedang menangani ini. Mohon tunggu dan amati saja dari samping. Usir dia keluar. Nah, Yang akan diusir adalah kalian. kepala keluarga Chan, apa yang sedang kau lakukan? Kepala keluarga Chen, mengapa kau memukulku? Siapapun yang berani menjadi musuh Tuan Shen, berarti membuat masalah bagi keluarga Chen kita. Tuan Shay, saya minta maaf. Itu adalah kelalaian saya dalam menjaga, yang memungkinkan Anda menderita penghinaan ini. Tuan Shen. Patriark Chan, Anda salah. Dia benar-benar menantu terbuang dari keluarga Sukami. Dia bukan Tuan Shen. Tepat sekali. Diam. Jika kau tidak menghormati Tuan Shen lagi, mati. Patriark Chen, Anda melindungi orang tak berguna. Tidak ragu menyinggung semua tokoh terhormat yang hadir di sini. Kami menuntut penjelasan. Chen Yuantong, tolong berikan penjelasan kepada semua orang. Jika kau tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal, maka jangan salahkan kami, karena tidak menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Chen-mu. Sama sekali tidak. Aku sama sekali tidak bisa melanggar instruksi Dr. Dewa Ye. Baiklah, aku akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Tuan Shen, saya tidak penting dan kata-kata saya tidak memiliki bobot. Jadi tidak pantas bagi saya untuk memperkenalkan identitas Anda. Mengapa Anda tidak memperkenalkan diri kepada semua orang? Bicaralah, siapa kau? Mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Kau pasti sangat penasaran, mengapa Patriark Chen menolak untuk memperkenalkan identitasku. Kau pasti sangat terkejut. Mengapa Patriark Chen lebih memilih menjadikan kalian semua musuh hanya untuk melindungiku? Kebingungan di matamu, si tak berguna yang tidak berharga ini. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk berani di perjamuan sebesar ini, memperlakukan semua tokoh terkemuka seolah bukan apa-apa. Sekarang aku akan memberitahumu. Karena aku punya 3 kakak perempuan. Anggun tiada tara, mendominasi suatu wilayah, sangat menyayangiku. Keluarga Chen di hadapan mereka hanya bisa tunduk dan patuh. Oleh karena itu, Patriark Chen menghormati dan takut padaku. Lebih memilih menjadikan kalian semua musuh. Hanya untuk melindungiku. Shen Feng. Saya pikir akan ada
Retorika baru. Ternyata ceritanya itu saja. Semuanya. Sebelum orang Inen diusir dari keluarga Su, dia pernah menyombongkan diri bahwa semua yang dimiliki keluarga Su diberikan kepada keluarga Su karena pertimbangan untuknya oleh ketiga kakak perempuannya. Sekarang dia menyombongkan diri lagi bahwa Patriarch Chen di depan ketiga kakak perempuannya hanya pantas membungkuk dan tunduk. Kebohongan yang tak tahu malu seperti itu, dia benar-benar berhasil mengatakannya 2 kali. Itu benar-benar membuatku terdiam. Patriarch Chen, kau dipermalukan seperti ini oleh seorang badut. Apakah Anda masih akan tetap acuh tak acuh? Jika Anda tidak memberikan hukuman, kepala keluarga Chen, maka jangan salahkan kami, karena tidak menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Chen Anda. Apa yang dikatakan Tuan Shen benar. Dia memang memiliki 3 kakak perempuan, anggun tanpa tandingan. Mendominasi suatu wilayah, sangat menyayanginya. Salah satunya adalah Dr. Dewa Yir yang kami jamu malam ini. Bahwa keluarga Chen saya bisa diutus oleh Tuan Shen dan saudara The film was perempuannya translated adalah and kehormatan narrated terbesar bagi by keluarga M Chen Media. saya. Kepala keluarga Chen, Anda pasti sudah gila. Jika dia adalah adik Dr. Dewa Yi, lalu apakah dia masih akan menumpang hidup pada keluarga Su selama 5 tahun? Saya sarankan Anda untuk segera menanganinya. Jika tidak, jika Dr. Dewa Yin mengetahuinya bahwa Anda bahkan salah mengenali adik laki-lakinya, kepala keluarga Shen, Anda akan hancur selamanya. Patriarch Chen, aku sudah menikah dengannya selama 5 tahun. Aku tidak pernah tahu dia punya kerabat. Aku berani menjamin dengan nyawaku bahwa sangat mustahil baginya untuk menjadi adik dari Dr. Dewa Yi. Nama keluarga Dr. Dewa Yi adalah Yi, tetapi nama keluarga pria ini adalah Shen. Bagaimana mungkin mereka bersaudara? Patriarch Chen, masalahnya sudah sangat jelas. Dia sama sekali tidak punya 3 kakak perempuan, apalagi tentang mendominasi wilayah dan sangat anggun tanpa tandingan. Dari awal sampai akhir, dia hanyalah seorang pembohong. Badut tercela yang penuh omong kosong. Kurang ajar. Siapa bilang ketiga kakak perempuannya tidak anggun tanpa tandingan dan mendominasi wilayah ini? Xian Feng, metode Anda lumayan juga. Apa maksudmu? Apa maksudku? Untuk membuktikan Anda punya 3 kakak perempuan, Anda bahkan secara khusus mencari 3 saksi. Tapi siapa mereka? Hak apa yang mereka miliki untuk membuat kami mempercayai kesaksian mereka? Tapi aku sangat penasaran. 3 wanita cantik. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu agar kalian bersedia bersaksi untuknya? Kami tidak menginginkan sepeser pun. Itu sukarela. Sukarela? Kalian bersaksi untuknya secara gratis? Apa menurutmu kami akan mempercayai itu? Lalu menurutmu apa kebenarannya? Sebenarnya, dia adalah pria simpanan kalian bertiga. Pantas saja Anda tidak mengambil uang. Jadi ini adalah pembayaran dalam bentuk barang. Si tak berguna ini cukup beruntung dengan wanita. Kami sebenarnya berharap bisa mempertahankannya, tapi sayangnya dia menolak. Shen Feng, kamu cukup mampu. Baru beberapa hari sejak kita bercerai. Dan kamu sudah berhubungan dengan mereka. Kamu benar-benar membuatku jijik. Kau pasti So Yushan. Kau cukup cantik. Tapi sayangnya kau buta terhadap nilai sejati. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Menceraikannya adalah keputusan paling keliru yang pernah kau buat dalam hidupmu. Karena dia benar-benar memiliki 3 kakak perempuan, anggun tanpa tandingan, dan mendominasi wilayah ini. Cantik. Kamu benar-benar berdada besar dan tak berotak. Pikirkan baik-baik. Jika dia benar-benar punya 3 kakak perempuan, apakah dia masih akan bergantung pada keluarga Su kalian? Menjadi menantu numpang selama beberapa tahun, bahkan mundur 10.000 langkah pun. Bahkan jika dia benar-benar memiliki 3 kakak perempuan, mereka hanyalah 3 individu kelas rendah. Menyebut mereka adalah penghinaan bagi semua tokoh terhormat di sini. Lalu apakah kau pikir kami bertiga adalah individu kelas rendah? Maksudmu? Kalian adalah saudara perempuannya? Kau menebak dengan benar. Aku adalah kakak ketiganya. Ini adalah kakak sulung.
Ini adalah kakak kedua. Xiao Feng, mengapa kau berdiri terpana di sana? Cepat dan sapa kami. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Mereka benar-benar saudara perempuannya. Mereka memang sangat luar biasa. Bahkan jika kalian adalah saudara perempuannya, lalu kenapa? Berpakaian seperti wanita penghibur. Hak apa yang kalian miliki? Untuk menyebut diri kalian cantik tiada tara? Atau mendominasi wilayah? Bajingan Film was ini. translated and narrated by M Beraninya dia Media. memukul Tuan Muda Xiao. Pelacur, beraninya kau memukulku. Kau berbicara tanpa menahan diri. Aku bahkan berani membunuhmu. Apa kau percaya? Hanya seorang wanita penghibur. Berani memukulku. Tuan muda tertua yang terhormat dari keluarga Xiao, kau benar-benar mencari mati. Sekarang, segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, kalian bertiga dan sampah penjual ikan ini akan mati semua. Kau harus bersyukur bahwa yang memukulmu adalah kakak ketigaku, dan bukan kakak sulungku. Kalau tidak, kau sudah lama mati. Begitukah? Kalau begitu aku ingin melihat kemampuan apa yang kalian bertiga, wanita penghibur kelas rendah, miliki. Dan apa yang bisa kalian lakukan padaku, pengawal. Telanjangi mereka. Biarkan semua orang melihatnya baik-baik. Anda terlalu lancang. Apakah Anda tahu siapa orang yang baru saja memukul Anda, Patriarch Chen? Bukankah mereka hanya 3 wanita penghibur kecil jalan? Siapa lagi mereka? Sama hinanya dengan penjual ikan ini. Diam. Dia adalah tamu kehormatan di perjamuan malam ini. Dr. Dewa Ye dari Daxia. Yen Woshuang. Apa? Dia adalah Dokter Dewa dari Daxia? Keluarga Sutamat. Setelah menyinggung Dokter Dewa Ye, bagaimana kita bisa membangun diri di masa depan? Apakah Anda buta? Mustahil. Kalian pasti telah bekerja sama, bersekongkol untuk menipu kami. Bagaimana mungkin dia adalah Dokter Dewa Daxia? Dokter Dewa dari Daxia. Apakah itu sesuatu yang bisa ditiru oleh siapapun? Aku. Xiao Su, sekarang Anda pasti percaya apa yang kukatakan padamu. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Jika kamu memberitahuku lebih awal, apakah kita akan mencapai titik ini sekarang? Aku berkencan dan menikahimu. Apa hubungannya dengan kakak-kakakku? Lagi pula, aku sudah memberitahumu. Dan bukan hanya sekali. Kau tidak pernah percaya padaku. Hanya percaya padanya. Tuan Muda Zhao sangat baik pada Yushan. Tentu saja kami mempercayainya. Apakah aku tidak baik padanya? Aku meminta ketiga kakakku mendukung karirnya. Dia suka makan ikan, jadi aku pergi menjual ikan. Mengganti jenisnya setiap hari. Memasak untuk seluruh keluargamu. Memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Semua ini. Apakah kau masih belum puas? Tentu saja tidak cukup. Karena Anda harus memberi lebih banyak. Kalau begitu, aku ingin tahu. Apalagi yang perlu kuberikan? Karena saudara perempuan Anda memiliki kemampuan, dia seharusnya langsung memberikan 10 miliar kepada keluarga saya. Daripada membiarkan saudara perempuan saya berjuang begitu keras, Anda juga harus memberikan kepada keluarga saya sebuah villa besar dan memberi saya beberapa mobil mewah. Yang paling penting, Anda harus menikahkan saudara perempuan Anda kepada saya. Anda bahkan tidak bisa melakukan hal-hal paling mendasar ini. Beraninya Anda mengatakan Anda memperlakukan saudara perempuan saya dengan baik? Kau pikir kau ini siapa? Katak yang mendambakan daging angsa. Rasakan akibatnya. Anda bahkan tidak layak memegang sepatu Dokter Dewa Ye. Namun Anda masih ingin menikahinya? Sungguh tidak tahu berterima kasih. Shen Feng. Bahkan jika kamu punya 3 saudara perempuan, jadi kenapa? Aku sama sekali tidak menyesal menceraikanmu, karena tidak peduli seberapa mulia dirimu sekarang. Itu semua adalah kekuatan pinjaman. Kamu masih kegagalan yang tidak berguna. Saudara perempuan saya sekarang, seekor burung phoenix yang terbang tinggi ke langit. Bahkan tanpa dukungan saudara perempuan Anda, dia bisa terus meningkat pesat. Paling tidak dia punya Tuan Muda Zhao untuk diandalkan. Mengesampingkan hal lainnya, kontrak 1 miliar keluarga Chen saja sudah cukup untuk membuat nilainya berlipat ganda lagi. Apa yang kau miliki untuk membuatnya menyesal? Kontrak 1 miliar? Su Yusan. Kau masih belum menyadari situasinya. Apakah kau pikir kau masih bisa mendapatkan kontrak 1 miliar itu sekarang? Mengapa tidak? Kontrak 1 miliar ini diberikan kepadaku oleh kepala keluarga Chen sebagai rasa hormat kepada Tuan Muda Zhao.
Reputasi. Itu tidak ada hubungannya dengan kalian bersaudara. Mungkinkah kamu bisa membuat kepala keluarga Chan menarik kembali janjinya? Tepat sekali. Reputasi kakakmu Dr. Dewa Ye memang mengesankan. The film was translated Tetapi pada akhirnya, and narrated bukankah by dia Ed hanya Media. seorang dokter yang meresepkan obat dan merawat pasien? Aku menolak percaya bahwa kepala keluarga Chen akan merusak reputasimu sendiri dan mengikuti perintahnya untuk menarik kontrak ini. Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Dengan ini saya mengumumkan pembatalan kontrak 1 miliar keluarga Chen. Selain itu, kami memutuskan semua kerjasama dengan grup Su. Kepala keluarga Chan, bagaimana Anda bisa menarik kembali janji Anda? Chen Yuantong, kau jelas-jelas berjanji padaku bahwa kontrak itu akan diberikan kepada Yoshan. Mengapa hanya berdasarkan satu kalimat dari pria ini? Kau menarik janji ini, apakah pengaruhnya lebih penting daripada reputasi keluarga Chenmu? Itu masuk akal. Bagi seorang pengusaha, reputasi adalah yang utama. Kepala keluarga Shen, Anda harus mempertimbangkan kembali. Tuan Muda Shaw, Anda salah paham. Ini bukan karena Anda. Saya memberikan kontrak itu kepada Nora Su, tetapi karena Dr. Dewa Ye. Dia sudah membuat pengaturan. Saya hanya melakukan bantuan untuknya. Itu bukan karena Tuan Muda Zhao. Membatalkan kontrak sekarang. Meskipun Dr. Dewa Ye adalah salah satu faktor, saya melakukannya lebih karena demi Tuan Muda Shen. Mengingat situasi hari ini, bahkan jika Dr. Dewa Ye tidak ada di sini, jika Anda berani tidak menghormati Tuan Muda Shen, saya sama sekali tidak akan membiarkan Anda lolos dengan mudah. Apa? Kau melakukannya demi dia? Bukankah dia hanya penjual ikan? Diam. Anda sama sekali tidak tahu tentang identitas Tuan Muda Shen yang sebenarnya. Lupakan hanya membatalkan kontrak, bahkan membunuh Anda. Jika dia hanya memberi perintah, Sion, Chen Yuantong akan melakukannya tanpa ragu. Ibu, Anda bilang kontrak kita hilang. Apa yang harus kita lakukan? Beritahu kami. Kau menarik kembali kata-katamu. Shen Feng. Aku hanya menceraikanmu, itu saja. Bagaimana kamu bisa sepenuhnya mengabaikan kebaikan yang ditunjukkan keluarga Su kepadamu selama 5 tahun? Kamu sengaja merencanakan untuk menghancurkan kontrak miliarku. Mengapa keinginanmu untuk balas dendam begitu kuat? Aku tidak harus membalas dendam padamu. Aku hanya ingin tahu. Tanpa pesanan 1 miliar ini, apakah kau akan menyesalinya? Jadi sekarang, apakah kau menyesalinya? Aku menyesalinya. Aku menyesalinya. Shen Feng, tolong maafkan Yushan. Ya, kau sangat mencintai Yushan. Keluarga kami tidak bisa kehilangan kontrak 1 miliar ini. Ya, kakak ipar. Semuanya salah saya. Enyahlah, sekarang aku hanya ingin tahu. Apakah dia menyesal atau tidak? Yushan, selama kau mengatakan kau menyesalinya, aku masih akan memberimu kontrak 1 miliar ini. Aku, Tentu saja dia tidak perlu menyesalinya. Tuan Muda Zhao. Kau pikir kau bisa mengendalikannya hanya dengan 1 miliar? Kau berpikir terlalu sederhana. Yushan, aku baru saja membantumu mengamankan kontrak 10 miliar. Selama kau pergi, kau bisa dengan mudah mengamankannya. Benarkah? Apakah benar 10 miliar? Ya sungguh. Kapan aku pernah berbohong padamu? Terima kasih. Shen Feng, aku sekarang bisa memberitahumu dengan jelas. Aku sama sekali tidak menyesal menceraikanmu. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak menceraikanmu lebih cepat. Karena kamu masih orang yang hanya mengandalkan wanita, berpura-pura menjadi orang penting, dan akan selamanya menjadi pecundang. Aku tarik kembali apa yang baru saja kukatakan. Anggap saja tidak pernah terucapkan. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk membawakan sepatu kakakku sekarang. Apa yang kau lakukan di sini? Ayo pergi. Ayo pergi. Bagaimana dia tiba-tiba mengeluarkan kontrak 10 miliar? Siapa peduli bagaimana dia mendapatkannya? Hanya dengan satu kata dariku, dia bisa melupakan untuk mendapatkan apapun. Beraninya mereka memperlakukan Xiao Feng seperti ini? Kita harus memastikan bahwa mereka tidak bisa bertahan hidup. Lupakan saja, kita sudah bercerai. Aku tidak ingin terlibat lagi. Jangan khawatir Xiao Feng. Aku punya firasat. Kalian berdua pasti akan bertemu lagi. Benar. Agar bisa menjaga Xiao Feng di dekat sini, aku meminta grup King Chang mengatur proyek investasi 10 miliar di Yunzhou. Wakil Presiden kami, Lu Jianan, yang akan bertanggung jawab. Ketika semuanya sudah diatur, kita akan menyerahkannya kepada Xiao Feng. Anggap saja itu sebagai uang saku. Terima kasih kakak kedua.
Halo. Saya Xian Feng. Salam Tuan Muda Shen. Saya Nin Changgi. Saya adalah putri sulung keluarga Nin di Jingcheng. Ayah saya Nin Qianshan adalah pelindung agung Balai Naga. Nona Nin. Mengapa Anda mencari saya? Ayah saya bilang dia ingin saya berkencan buta dengan Anda. Masalah ini sudah disebutkan kepada kakak sulung Anda. Dan dia telah memberikan izinnya. Saya sedang terbang ke Yunxiu sekarang. Besok siang kita akan bertemu di Jiangnan Fengqing tanpa gagal. Ini. Kakak tertua, bagaimana kakak bisa membiarkan Xiao Feng pergi kencan buta? Bagaimana jika itu berhasil? Lalu bagaimana dengan kita? Tidak, aku tidak setuju. Jangan keras kepala. Xiao Feng adalah ketua Balai Naga. Dia membutuhkan dukungan kuat dari Nin Qianshan. The Itu film tidak was benar, kakak sulung. translated Xiao and Feng, narrated Nona Nin by cantik M seperti Media. bunga. Dia tidak akan menyakitimu. Kita harus memprioritaskan gambaran yang lebih besar. Xiao Feng, bahkan jika kamu menikahi Nona Nin, kakak kedua masih bisa menjadi kekasih rahasiamu. Ini. Xiao Feng. Mengapa kamu selalu menghantuiku? Sudah ku bilang. Pelecehan yang terus-menerus tidak berguna melawanku. Xian Feng. Ini pasti kakak perempuanmu kan? Apa? Apakah kamu ingin dia membantumu mendapatkan kembali Yoshan? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Berpakaian seperti gadis klub malam. Hak apa yang kamu miliki untuk mendapatkan kembali Yoshan? Xiao Su, kau terlalu sombong. Ini adalah perusahaan kakak keduaku. Kami kebetulan bertemu satu sama lain. Perusahaan kakakmu? Maksudmu C.E. Olin? Dari grup Qingqing adalah kakak perempuanmu? Itu benar. Dia adalah kakakku. Lalu apakah kamu menyarankan bahwa kamu bisa membantu Yoshan mengamankan kontrak 10 miliar ini? Jika Yoshan masih istriku, tentu saja tidak akan ada masalah. Cukup Xian Feng. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Su Yoshan, jelaskan maksudmu. Bagaimana aku tidak tahu malu? Apakah kamu masih berpura-pura? Kamu pasti sudah tahu bahwa Tuan Muda Yao membantuku mendapatkan kontrak 10 miliar dari grup Qingcheng. Itulah sebabnya kamu datang berlari ke sini, berpura-pura menjadi adik Ci Ulin, lalu mencuri semua pujian, dan akhirnya memaksaku untuk menikahimu lagi. Benarkah begitu? Berpura-pura. Jika aku tidak menyaksikan seluruh proses negosiasi sendiri, kamu benar-benar akan berhasil. Kamu benar-benar sangat mengecewakan. Aku Xian Feng, bertindak terhormat dan bersikap lurus. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang begitu tercela? Kontrak 10 miliar ini, meskipun itu tidak diizinkan olehku, hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membatalkan kontrak 10 miliar ini. Apa? Kamu bisa membatalkannya hanya dengan satu kata? Xian Feng. Kemampuanmu untuk menyombongkan diri benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu mencoba memaksaku lagi untuk menikahimu kembali? Aku peringatkan kamu, hentikan angan-anganmu. Kontrak ini diberikan kepadaku oleh CEO Lu sebagai bentuk penghormatan kepada ayah Tuan Muda Zhao. Di permukaan, itulah yang mereka berikan padaku. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang kamu sebut saudara perempuanmu. Xian Feng. 3 hari The film kemudian, was translated grup Qingqing akan and mengadakan konferensi narrated pers, by M Media. mengumumkan kontrak 10 miliar milik Yushan. Pada saat itu, Yushan akan menjadi wanitaku, dan semua yang dimilikinya akan menjadi milikku. Dan kau, semua yang kau lakukan sebelumnya, tidak lebih dari menyiapkan gaun pengantin untukku. Lo Jan'an ini, apa yang sebenarnya terjadi? Lo Jan'an, apa yang sebenarnya terjadi dengan kontrak 10 miliar itu? Tuan Li, harap tenang. Saya tidak tahu Tuan Shen sudah bercerai. Tapi yakinlah, saya sudah memutuskan untuk mengumumkan pada konferensi pers pembatalan kontrak. Untuk membantu Tuan Shen melampiaskan amarahnya. Jangan khawatir Xiao Feng, 3 hari kemudian, kamu akan hadir sebagai tamu istimewa. Pada saat itu, kita akan menampar wajah pasangan tercela ini sekali lagi dengan keras. Mari kita lihat apakah mereka masih akan sombong seperti hari ini. Su Yushan, kali ini, kau tidak akan merasa benar sendiri, seperti sebelumnya kan? Saya dengar CEO Su mendapatkan lagi kontrak 10 miliar dengan grup Qingqing. Itu luar biasa. Pasti berkat Tuan Muda Xiao kan? Itu benar. Ini memang berkat dukungan kuat dari Tuan Muda Zhao. Sepertinya Tuan Muda Xiao benar-benar
Sangat mencintai Chee Usu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja dia datang untuk menghadiri konferensi pers. Kamu baru saja bercerai dan sudah punya kekasih baru? Cepat sekali. Aku yakin kamu sudah menjalin hubungan sejak lama. Xian Feng, lihatlah statusmu. Apakah kau bahkan punya kualifikasi untuk menghadiri konferensi pers grup King Chen? Kau tidak pantas. Aku tahu sekarang. Kau pasti di sini untuk membuat masalah. Setelah Yushan menceraikanmu, kau menyimpan dendam. Terakhir kali kontrak 1 miliar antara Patriarch Jane dan Yushan disabotes olehmu, belum lagi. Kali ini, tahu bahwa Yushan akan menandatangani kontrak 10 miliar dengan grup King Chen. Jadi kau ingin datang dan menyabotase lagi. Tujuanmu adalah membuat Yushan menderita, bukan? Seperti kata pepatah, berpisah secara baik-baik. Karena kalian sudah bercerai, kalian harus menempuh jalan masing-masing dan saling mendoakan yang terbaik. Kau berulang kali mengganggunya. Jelas memiliki kepribadian yang gelap. Saya Feng paling membenci jenis bajingan gelap yang gigih ini. Saya sarankan Anda segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya Feng. Karena ikut campur ketika saya melihat ketidakadilan. Anda pasti Patriarch Feng, kan? Apakah Anda lupa? Saudara perempuannya adalah Ye Wusuang, tabib ilahi di era ini. Jika Anda menyinggungnya seperti ini, apakah Anda tidak takut menimbulkan kemarahan tabib ilahi Ye? Tabib ilahi atau? Dia hanya seorang dokter yang mengobati penyakit dan meresepkan obat. Saya, kepala keluarga Feng yang bermartabat. Apa yang perlu ditakutkan? Tapi dia masih punya kakak perempuan kedua. Tidakkah Anda ingin tahu? Siapa kakak perempuan keduanya? Nora. Kau pasti sudah dicuci otaknya olehnya kan? Terakhir kali kau menyamar sebagai nonannya. Kali ini, kau tidak akan menyamar sebagai CI Group King Chen. Apakah Anda CE Lin? J.E. Olin pasti akan hadir secara langsung hari ini. Mengapa saya harus menyamar? Setidaknya kau bersikap masuk akal. Aku ingin tahu berapa banyak uang yang dia berikan padamu. Aku akan menawarkan 2 kali lipat. Cukup ungkap sifat aslinya yang buruk. Dan biarkan Yushan melihat dengan jelas betapa hinanya dan tak tahu malunya dia sebenarnya. Bagaimana? Tuan Muda Xiao, Anda salah paham. Dia tidak membayar sepeser pun. Dan saya bersedia melakukan segalanya untuknya. Tidak membayar sepeser pun? The film was translated Kau tidak membayar and dengan tubuhmu narrated laju, by kan? M Media. Sampah, beraninya kau memukulku? Ucapan kurang ajar. Aku berani membunuhmu, percaya atau tidak. Cukup. Shen Feng, bagaimanapun juga, kamu dan aku pernah menjadi suami istri. Keluarga Su kami menopangmu selama 5 tahun. Tidakkah kau punya sedikit nurani? Doakan aku baik-baik. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang mendoakanmu lebih baik dariku. Benarkah begitu? Baiklah. Jika kau sekarang pergi dari sini dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi, maka aku akan percaya kau benar-benar mendoakanku baik-baik. Aku bisa pergi. Tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika aku pergi, konferensi pers ini tidak bisa dilanjutkan. Apalagi kontrak 10 miliar yang kau inginkan. Apakah kau mengatakan kau bisa memengaruhi hasil kontrak 10 miliar ini? Tepat sekali. Siapa yang mendapatkan kontrak 10 miliar ini? Sepenuhnya diputuskan oleh perkataanku. Atau dia tamu istimewa? Bagaimana ini mungkin? Sudah berakhir. Kakakku baru saja memprovokasinya. Sekarang kontrak 10 miliar ini akan gagal. Bu, apa yang harus kita lakukan? Yushan, cepat minta maaf pada Shen Feng. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan kontrak 10 miliar. Permintaan maaf tidak berguna, dan Anda tetap tidak akan mendapatkan kontrak itu. Surat undangan ini palsu. Benar itu palsu. Beraninya kau menyatakan bahwa undangan ini palsu. Tanpa bukti atau keterangan, jika Anda salah, Anda harus menanggung konsekuensinya. Konsekuensinya? Semuanya, pikirkan tentang statusnya. Menantu yang dibuang dari keluarga Su. Seorang pria yang hanya hidup dari wanita. Mengandalkan memiliki saudara perempuan dokter jenius, berkeliling menipu dan mengakali orang. Dia sama sekali tidak bermoral. Badut yang hina,
dan tak tahu malu. Entitas macam apa grup King Chen itu? Dan orang macam apa C.E. Olin itu? Bahkan jika matahari terbit di barat, mereka tidak akan pernah mengizinkan seorang badut tak bermoral yang hina dan tak tahu malu untuk mengambil peran ini. Tamu undangan khusus untuk kontrak 10 miliar. Oleh karena itu, saya menyimpulkan, kontrak ini palsu. Satu kata membangunkan orang yang bermimpi. Saya hampir tertipu oleh pria ini. Bahkan berani memalsukan surat undangan grup King Chen. Saya pikir Anda ingin mati. Shen Feng, kau benar-benar berada di jalur mencari mati. Semakin jauh dan semakin jauh. Untuk menipu dan mengakali di konferensi pers grup King Chen. Ini sungguh tidak bisa dimaafkan. Penjaga, tangkap orang tak berguna yang sombong dan menyinggung C.E. Olin ini. Patahkan kakinya dan lemparkan dia keluar. Tunggu, tidakkah Anda lihat apa yang dia pegang di tangannya? Dia memiliki surat undangan. Surat undangan ini palsu. Kau, Bisakah kita lanjutkan sekarang? Shen Feng, jangan salahkan aku. Hanya dengan membiarkanmu menderita kerugian sekali, barulah kau akan belajar menahan diri. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bodoh tak tahu diri. Tangkap dia. Berhenti. C.E. Olu ada di sini. C.E. Olu, Anda sudah tiba. Apa yang kalian semua coba lakukan? Wakil C.E. Olu, seorang badut menyelinap ke tempat acara. Sangat kurang ajar, sombong dan nekat. Kau bilang dia badut? Ya, itu dia. Orang ini awalnya adalah menantu yang dibuang dari keluarga Su. Hidup menumpang pada keluarga Su selama beberapa tahun. Dan terlebih lagi, mengandalkan fakta bahwa dia memiliki saudara perempuan dokter ajaib. Dia berkeliling menipu dan mengakali. Barusan, dia memegang surat undangan palsu, mengklaim sebagai tamu undangan khusus. Dia bahkan menyombongkan diri bahwa satu kata darinya bisa menentukan nasib kontrak 10 miliar. Ini benar-benar absurditas terbesar. Jika orang ini bukan badut, lalu dia ini apa? Wakil C.E. Olu. Siapa yang merobek ini? Melapor kepada C.E. Olu. Saya menemukannya tepat waktu, dan segera menghancurkannya. Jika Tuan Muda Shao tidak menemukannya tepat waktu, kita semua akan tertipu oleh orang tak berguna ini. Karena memang begitu. Wakil C.E. Olu, mohon segera berikan perintah. Patahkan kakinya, dan lemparkan dia keluar. Shen Feng, semua ini adalah ulahmu sendiri. Kau bajingan. Wakil C.E. Olu, mengapa Anda memukul saya? Wakil Cheolu memukulmu. Tentu saja itu karena kau pantas dipukul. Saya adalah penguasa wilayah saya sendiri. Kau ini apa? Beraninya kau mencoba memberitahuku apa yang harus dilakukan? Wakil C.E. Olu, saya hanya ingin melindungi C.E. Olin dan reputasi grup King Chen. Saya tidak punya niat lain. Saya tidak akan pernah berani melakukan ini lagi. Baguslah, kalau kau tidak berani. Ya, konferensi pers akan segera dimulai. Jika ada orang lain yang berani membuat masalah, jangan salahkan saya jika saya bertindak kejam. Ya. Tuan Muda Shao. Sekarang, apakah kau masih akan mematahkan kakiku dan membuangku keluar? Bocah kecil, anggap saja dirimu beruntung. Wakil C.E. Olu kebetulan datang. Konferensi pers akan segera dimulai. Tunggu sampai Yoshan selesai menandatangani kontrak 10 miliar. Setelah konferensi pers berakhir, lihat bagaimana aku akan MENG hadap IMO. Tuan Muda Shen berkata, kontrak 10 miliar ini, Anda pasti tidak akan mendapatkannya. Kau, Benarkah begitu? Masalah kontrak 10 miliar ini secara pribadi dijanjikan oleh The Wakil film was C.E. Olu. translated Sudah pasti. and narrated by M Media. Aku ingin melihat apa yang kalian berdua bisa kacaukan. kalau begitu, Anda harus membuka mata lebar-lebar. Perhatian semuanya, konferensi pers akan segera dimulai. Shen Feng, sebaiknya kau tidak membuat masalah. Kalau tidak, aku pasti tidak akan bersikap lunak padamu. Semuanya, harap tenang. Konferensi pers kita akan segera dimulai. Seperti yang kalian semua tahu, grup King Chen kami sedang berinvestasi 10 miliar di Yunshol. Tapi yang tidak semua orang tahu adalah, mengapa grup King Chen kami adalah berinvestasi 10 miliar di Yunshol. Tepat sekali. Mohon jelaskan kepada kami, Wakil C.E. Olu. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. C.E. Olin kami memiliki seorang adik laki-laki di Yunshol.
Keuntungan dari investasi 10 miliar kami, semuanya akan menjadi milik adik C.E. Olin. C.E. Olin bertindak murah hati. Sudah diduga bahwa adik Cheolin pasti juga luar biasa. Kal, kalau kau punya uang, berikan aku proyek 10 miliar juga, sebagai uang saku. Biarkan saja kakak perempuanmu menikahi adik Cheolin. Dengan begini, proyek 10 miliar itu akan menjadi milik keluarga kita. Adik C.E. Olin bukanlah seseorang yang bisa ditemui orang biasa. Tepat sekali. Kurasa kau harus lebih realistis, oke? Benar-benar Yushan kita. Paling cocok dengan Tuan Muda Zhao. Tidakkah kau takut bahwa aku adalah adik laki-laki Cheolin? Kau punya kakak perempuan dokter ajaib. Apa kau belum puas? Dan kau masih berfantasi memiliki kakak perempuan seorang CEO? Jangan bermimpi di siang bolong. Shen Feng, jika kau berani merusak rencanaku hari ini, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Su Yushan, kau selalu menolak untuk mempercayaiku. Tapi dia, kau percayai sepenuhnya. Kau sangat mengecewakanku. Aku juga sangat kecewa padamu. Sepertinya, semua orang sangat menantikan adik C.E. Olin. Jangan khawatir, hari ini, dia pasti akan menemui kita. Sekarang, konferensi pers kita resmi dimulai. Sambutlah dengan tepuk tangan Tuan Shen atas kehadirannya yang mega. Bagus. Bagus. Su Yushan, aku sudah memberimu kesempatan. Kaulah yang tidak tahu cara menghargainya. Apa yang coba dilakukan sampah ini? Apakah dia benar-benar tamu istimewa itu? Kita semua salah paham padanya. Salah paham apa? Dia hanya kecanduan berakting. Mendengar seseorang memanggil Tuan Shen, dia mengira mereka memanggilnya. Sungguh sandiwara. Lihat saja. Dia berani membuat masalah di saat yang sangat penting ini. Kau hanya mencari mati. Kalian semua benar-benar keras kepala sampai melihat peti mati. Cukup Shen Feng, apakah kau bersikeras membuat masalah sampai mencapai titik yang tidak dapat diubah? Su tolong tunjukkan sedikit harga diri. Masalah apa yang telah aku sebabkan? Orang yang mereka panggil adalah tamu istimewa Tuan Shen. Bukan kau Tuan Shen si penjual ikan. Orang sepertimu pantas menyandang gelar Tuan. Si Yoshan, kau benar-benar tidak tertolong. Shen Feng, aku mohon padamu, tolong berhenti membuat masalah, oke? Aku tahu kau hanya tidak rela dicampakkan olehku. Dan melihat bahwa aku akan mendapatkan kontrak 10 miliar, itulah mengapa kau datang untuk menyabotase. Di luar nalar, aku akan memberitahumu lagi. Aku adalah tamu istimewa hari ini. Mengapa kau tidak mempercayaiku? Tuan Shen, Tuan Muda Zhao benar. Karena kau tidak dapat dipercaya. lihat saja. Sampah ini, kehancurannya telah tiba. Wakil CEO, maksudmu aku benar-benar bisa memutuskan. Ini, nasib pesanan 10 miliar. Tentu saja kekuasaan itu milikmu. Kau bisa memberikannya kepada siapapun yang kau mau. Baiklah, aku mengerti. Dia benar-benar tamu istimewa. Aku tidak salah dengarkan. Mustahil, benar-benar mustahil. Sudah sampai pada titik ini. Apakah kau masih berpikir itu tidak mungkin? Tuan Muda Zhao, Kita tamat. Kita baru saja sangat mempermalukannya. Dia pasti tidak akan memberikan kontrak itu kepada kita. ini? Situasi macam apa ini? Benar-benar dia. Kenapa dia? Atas dasar apa? Aku mengumumkan bahwa proyek 10 miliar grup Kingston Shen Feng, dibatalkan. Apel, dibatalkan. Pesanan 10 miliar yang semula ditujukan untuk grup Su juga dibatalkan segera. Dibatalkan. Ini terlalu mendadak. The film was translated and narrated by M. Jika kau Media. tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal, kami tidak akan menerima ini. Si Yoshan, apakah Anda masih berpikir sekarang bahwa dia sedang menyebabkan masalah? Kal, cepat pergi memohon pada Shen Feng. Dia mencintaimu. Keluarga kita tidak boleh kehilangan kontrak 10 miliar itu cepat. Tuan Muda Zhao, bukankah Anda yang membawa proyek ini ke sini? Bagaimana dia bisa mengumumkan pembatalan?
Cepat cari solusi. Aku menolak menerima ini. Proyek 10 miliar grup King Chen secara pribadi diputuskan oleh C.E. Olin. Dan dia hanyalah tamu istimewa. Pada akhirnya, dia hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan perintah C.E. Olin. Mengapa dia hanya dengan satu kalimat bisa membatalkannya begitu saja? Tepat sekali, perusahaan ini bukan milikmu. Hak apa yang kau miliki? Itu benar. Investasi adalah masalah besar. Bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Agar seorang tamu memutuskan investasi. Bukankah ini sedikit terlalu konyol? Jika kau tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, kami tidak akan menerima ini. Sungguh lelucon. Apakah akan berinvestasi dalam proyek ini atau tidak? Adalah urusan grup King Cheng sendiri. Apakah pantas bagi Anda untuk bergosip di sini? Seperti ini. Tuan Lu, aku tidak peduli ramuan sihir macam apa yang dia berikan padamu, yang membuatmu mengundangnya untuk menjadi tamu istimewa. Dan kau bahkan menaruh kekuasaan keputusan di tangannya. Tapi aku harus mengingatkanmu, dia tidak lebih dari menantu buangan keluarga Su. Sampah yang terkenal. Jika kau melakukan ini, aku khawatir ini akan menyebabkan C.E. Olin kehilangan muka sepenuhnya di dalam grup King Chen. Jika C.E. Olin meminta pertanggungjawabanmu, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Tepat sekali. Masalah yang menyangkut grup King Cheng seharusnya tidak diputuskan olehnya. Saya menyarankan Tuan Lu untuk mundur sebelum terlambat dan memutuskan hubungan dengannya. Pulihkan proyek itu. Dan terus serahkan kepada grup Su kami. Benar, itu harus dikembalikan kepada kakakku. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu kepada C.E. Olin. Mengetahui kesalahan seseorang dan memperbaikinya adalah kebaikan terbesar. Tuan Lu, saya harap Anda segera memperbaiki ini. Tuan Lu, saya mendukung Anda memperbaikinya dengan cepat. Serahkan kontrak ini. Kembali ke grup Su. Kalian semua berpikir aku tidak memenuhi syarat, benarkah? Tepat sekali. Kau seorang pria penjual ikan. Bukankah kau hanya punya Dr. Dewa Ye sebagai kakak yang mendukungmu? Kualifikasi apa yang kau miliki? Jangan salah mengira bulu ayam sebagai mandat. Belum terlambat bagimu untuk mengubah pernyataanmu sekarang. Apakah kalian semua lupa? Aku bilang, grup King Cheng milik kakak keduaku, CEO grup King Cheng. Ling King Cheng The adalah film was kakak keduaku. translated and Kontrak narrated ini. by M Media. Meskipun tidak diizinkan olehku, aku masih bisa, hanya dengan satu kalimat, memastikan kamu tidak mendapatkannya. Apel. Dia adik C.E. Olin. Satu saudara perempuan adalah dokter dewa. Satu saudara perempuan adalah manajer umum. Pria ini terlalu beruntung. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau menjadi adik C.E. Olin? Aku sudah menikahimu selama 5 tahun. Jika kau punya si Olin sebagai saudara perempuan, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tepat sekali. Bagaimana mungkin C.E. Olin adalah saudara perempuannya? Jika dia memiliki keberuntungan sebesar itu, bagaimana mungkin dia masih menjadi pecundang yang terkenal? Kalian berdua telah bersekongkol bersama-sama untuk menipu kami, bukan? Lucian An. Kau terlalu berani. Tapi aku sangat penasaran. Berapa banyak uang yang sebenarnya dia berikan padamu untuk membuatmu mengabaikan segalanya dan bekerja sama dengannya dalam sandiwara ini? Anda harus mengaku jujur. Kalau tidak, saya akan menemui C.E. Olin dan membongkar Anda. Siapa yang mencariku untuk membongkar sesuatu? Kakak kedua. Bukankah ini yang dari keluarga Chen? Di perjamuan terakhir kali, kakak keduanya. Mungkinkah dia C.E. Olin? Bagaimana mungkin? Jelas sekali mereka berkolusi untuk membuat pertunjukan. Salam C.E. Olin. Bagaimana mungkin dia adalah C.E. Olin? Bajingan. Apakah dia C.E. Olin atau bukan, aku tidak tahu. Wakil C.E. Olin, kau sudah. Kau jelas-jelas berjanji padaku bahwa kontrak itu akan diberikan kepada Yoshan. Minggir. Benar, Wakil C.E. Olin. Bagaimana kau bisa menarik kembali perkataanmu? Itu karena Wakil C.E. Olin tidak tahu sebelumnya bahwa Anda dan Xiao Feng sudah bercerai. Dia hanya memberimu kontrak itu untuk menjilat Xiao Feng. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang, saya secara resmi mengumumkan, Shen Feng adalah adik dari Lin King Cheng. Ini juga demi dia. Sehingga saya datang ke Hunju untuk berinvestasi 10 miliar. Dia dapat mewakili grup King Cheng kami dalam membuat keputusan apapun. Sungguh keberuntungan besar memiliki saudara perempuan yang begitu luar biasa. Keluarga Su pasti buta.
Terakhir kali, mereka melewatkan Dokter Dewa Ye. Kali ini, mereka melewatkan grup King Cheng lagi. Keluarga Su tamat. Sudah kubilang aku punya 3 kakak perempuan. Sangat cantik tiada tara. Menguasai satu wilayah dan sangat menyayangiku. Aku juga bilang bahwa grup King Cheng milik kakak keduaku. Tapi kamu lebih memilih untuk mempercaya kebohongan yang sangat cacat darinya daripada mempercayaiku. Jadi sekarang aku ingin bertanya. Apakah kamu menyesal menceraikanku? Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Jika kau memberitahuku beberapa kali lagi, aku pasti akan mempercayaimu. Tepat sekali, kau jelas punya saudara perempuan. Dan dia sangat kuat. Kau sudah menikah dengan kakakku selama 5 tahun. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Jika kau mengatakannya lebih awal, apakah kakakku akan menceraikanmu? Benar jika kami tahu Anda punya kakak yang begitu kuat. Kami pasti akan sangat sibuk mempromosikan Anda. Pernikahanku dengan Yusan, apa hubungannya dengan kakakku? Apa yang kamu hargai? Apakah itu aku sebagai pribadi? Atau pengaruh dan kekuasaan kakakku? Tentu saja ini pengaruh saudara perempuanmu. Sekarang, jika kau meminta saudara perempuanmu untuk memberikan 10 miliar kepada keluarga Su, kami bisa membiarkan kakakku menikah lagi denganmu? Tepat sekali, karena kakakmu begitu kaya. Memberi kami 10 miliar, bukan apa-apa baginya. Itu maksudku. Saya pernah melihat orang tak tahu malu, tapi tidak pernah setak tahu malu ini. Tuan Muda Shen kali ini. Anda pasti benar-benar patah hati kan? Sebenarnya hari ini, aku awalnya berniat memberimu kesempatan. Asalkan kamu mempercayaiku sekali saja. Pesanan 10 miliar ini akan menjadi milikmu. Tapi kamu tetap hanya memilih untuk mempercayainya. Tidak mau mempercayaiku. Kamu mendorongku menjauh lagi. Aku mempercayaimu. The film Aku was mempercayaimu translated apapun yang kau and katakan. narrated by M Media. Asalkan kau memberiku kontrak 10 miliar itu, aku akan menikahimu lagi. Kamu yang mengatakannya. Apakah itu benar? Sungguh, aku benar-benar bersedia menikahimu lagi. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Meskipun aku memanggil mereka kakak, tidak ada apa-apa di antara kami. Tidak ada hubungan darah. Dan aku sama sekali tidak akan menerima dana apapun dari mereka. Sama sekali tidak ada pesanan 10 miliar. Apakah kamu masih ingin menikah lagi denganku? Baiklah, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu mempercayai apapun yang aku katakan. Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Meskipun kakak-kakakku memiliki keanggunan tiada tara serta kekayaan dan kekuasaan yang tak tertandingi, tapi statusku adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka bandingkan. Apakah kamu mempercayainya? Jika kau benar-benar memiliki status yang begitu menonjol, apakah kau masih akan tinggal di keluarga suku, menumpang pada kami selama 5 tahun? Pada akhirnya, kamu tetap tidak mempercayaiku, Su Yusan. Kita benar-benar berakhir. Mulai sekarang, kita berpisah dan menempuh jalan masing-masing. Xiao Feng, seharusnya sudah begini sejak lama. Kakak bilang, selama kamu bersedia, semua yang dimiliki kakak adalah milikmu. Su Yushan, kau tidak akan pernah tahu pria macam apa yang kau lewatkan. Tapi saya tetap harus berterima kasih pada Anda, karena telah menyerahkan Xin Feng kepada saya. Tak tahu malu, seseorang. C. Eolin. Usir orang-orang yang mengganggu. Ini dari sini. Usir mereka semua. Pergi. Pergi. Cepat dan pergi. Xiao Feng, kakak kedua mengundangmu makan malam romantis besok malam. Hanya kita berdua. Besok adalah hari ulang tahun saya. Saya ingin merayakannya bersama Anda. Juga hanya kita berdua. Aku sudah membahasnya dengan kakak sulungmu. Ini yang diinginkan kakak sulungmu. Baiklah, kalau begitu. Utusan Suke Shukui silakan minum teh. Utusan Suke Shukui. Dewa perang kita mempercayakan upacara suksesi Tuan Muda. Kepada keluarga Xiao kamu untuk diselenggarakan. Saulido. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Jika kamu menanganinya dengan baik, keluarga Xiao akan melambung tinggi. Jika kamu gagal, keluarga Xiao kamu akan dihapus dari daftar. Ini adalah dekret dari Balai Naga. Tolong simpan baik-baik. Mohon yakinlah utusan suci. Keluarga Xiao kami pasti akan memberikan segalanya. Aku dengar kamu juga punya seorang putra.
Usianya mirip dengan tuan muda. Benar, putraku yang rendah hati Xiao Mingyang. Memang sebaya dengan tuan muda. Kalau begitu biarkan dia berprestasi dengan baik. Tuan muda sebenarnya sudah berada di Yunzhou selama ini. Jika dia bisa menjadi teman baik dengan tuan muda, keluarga Xiao kamu akan benar-benar naik ke surga. Terima kasih atas bimbingannya utusan Suki Zhukue. Bolehkah saya menanyakan nama tuan muda? Shen Feng, Apel. Nama tuan muda sebenarnya adalah Shen Fen. bagaimana mungkin? Kamu sudah bertemu tuan muda? Menantu numpan yang menggemaskan dari keluarga Su juga bernama Shen Fen. Mungkinkah dia adalah tuan muda? Mustahil. Sama sekali mustahil. Itu pasti hanya kebetulan nama. Tidak. Saya belum pernah bertemu dengannya. Identitas tuan muda adalah rahasia besar. Bagaimana mungkin seseorang dengan statusku bisa tahu? Ingatlah untuk menangani masalah ini dengan tekun. Jika tuan muda sedikit saja tidak puas, jaga kepalamu. Ya, saya telah mencatatnya. Dengan hormat mengantar utusan suci. Seseorang. Tuan, beritahu tuan muda. Upacara suksesi Tuan Muda Balai Naga sedang diselenggarakan oleh keluarga Xiao kami. Tuan Muda ada di sini di Yunzhou. Katakan padanya untuk benar-benar menjaga profil rendah. Ya, Pantas saja kakak tertua bersedia mengorbankan hidupnya demi Daxia. Akhirnya menjadi Dewi Perang Daxia. Jadi Daxia memperlakukannya dengan baik. Jika penguasa tidak mengecewakan bawahannya, bagaimana mungkin bawahan tidak membalas kesetiaan itu? Saya pikir Anda hanya bicara saja hari itu. Saya tidak menyangka Anda benar-benar datang. Meskipun tempat ini memiliki beberapa iblis dan monster, perencana picik, dan penjilat yang memuji, tapi setidaknya masih ada Daxia. Otoritas Dewi Perang Wanita menekan keadaan. Mengapa saya harus takut untuk datang? Aku tidak menyangka kamu akan setajam lidah ini. Bukankah kamu hanya mengandalkan kedua kakak perempuanmu empat dan keluarga Nin? Tunggu sampai upacara akbar pendirian kediaman Dewi Perang Qin hari ini selesai. Keluarga Yuanku akan menjadi keluarga bangsawan tingkat atas. Lalu aku akan lihat apa yang kamu gunakan untuk terus bersaing dengan kode Mi Changge. Tapi aku benar-benar penasaran. Skema atau tipu muslihat macam apa yang kamu gunakan untuk membuat Changge jatuh cinta padamu? Aku akan memberimu 1 juta. Ceritakan padaku tentang itu. Tuan muda Yuan, Anda salah paham. Saya tidak pernah menggunakan rencana atau trik apapun. Itu karena pesona saya. Nin Changge mengejar saya sendiri. The film Shen was Feng, translated selain and menyombongkan diri, narrated tidak by bisakah kau Media. melakukan hal lain? Status macam apa yang dimiliki nona tertua Nin? Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta padamu secara aktif? Sebentar lagi, kau tidak mungkin mencoba mengatakan satu-satunya dewa perang wanita hari ini, Dewa Perang Qin yang menetapkan kediamannya hari ini, juga menyukaimu kan? Anda benar tentang itu. Dewa Perang Qin benar-benar menyukai saya. Dia sangat menyukai saya. Sombong, benar-benar sombong. Aku belum pernah melihat orang yang kurang ajar dan sombong seperti itu. Pertama kamu bilang Nona Sulung Nin mengejarmu, dan sekarang kamu benar-benar mengatakan Dewi Perang Qin juga menyukaimu. Tidakkah kamu takut membual sampai pecah? Shen Feng, itu sudah cukup. Perjamuan keluarga Chen, konferensi pers grup King Chang. Kau bisa membuat kekacauan. Bagaimanapun juga itu adalah wilayah kakakmu. Tidak ada yang akan melakukan apapun padamu. Tapi hari ini adalah kediaman Dewa Perang Qin. Ini adalah upacara pendirian kediaman Agung Dewa Perang Qin. Apakah ini masih tempat di mana kau bisa membuat kekacauan? Si Elsu, Anda salah paham. Saya tidak main-main. Setiap kata yang saya katakan adalah benar. Nona tertua Nin dari keluarga Nin memang orang yang mengejar saya. Dewa Perang Qin mencintai saya bahkan melebihi nyawanya sendiri. Benar-benar tidak ada harapan. Nona Sulung Nian adalah wanita. Yuan Tao. Dewi Perang Qin lebih jauh lagi adalah seseorang yang keluarga Yuan anggap sebagai makhluk suci. Berani menyinggung keduanya secara bersamaan. Ini tak tertahankan. Pengawal. Tunggu. Dia adalah Nona Sulung Nin dari keluarga Nin. Dia memang kecantikan tiada tara. Dia benar. Akulah yang mengejarnya. Benarkah ini? Pengejaran balik. Selain itu, Dewa Perang Qin benar-benar mencintainya lebih dari nyawanya sendiri. Kau bicara omong kosong, kau pasti telah disesatkan oleh rencana dan tipuannya. Lebih mustahil lagi bagi Dewa Perang Qin untuk menyukainya. Kalian hanya mencoba bersekongkol bersama untuk menipu orang. Nona Sulung Nin, apa statusnya? Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, bukan? Tidak peduli apa alasan kau jatuh cinta padanya. Aku harus menasihatimu. Mundur sekarang sebelum terlambat. Di dunia ini, aku mengenalnya paling baik. Selain memiliki 2 kakak perempuan, dia sama sekali tidak berguna. Keluarga Yuanku secara inheren kuat.
Dan sekarang kami mendapat dukungan dari Dewi Perangkien. Kebangkitan kami di masa depan sudah dekat. Dan aku Yuan Tao juga akan setara dengan tuan muda dari keluarga bangsawan tingkat atas. Adapun dia bahkan tidak layak untuk membawakan sepatuku. Mengapa kamu begitu keras kepala tersesat? Yuan tahu kamu salah. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk membawakan sepatunya. Bukan dia. Dan kau sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dia. Nin Changge, kalian berdua benar-benar tidak ada harapan. Nin Changge, kamu adalah wanita yang bertekad untuk kumiliki. Ini bukan karena aku sangat mencintaimu, tetapi karena pilihanmu terhadap sampah tak berguna ini telah sangat mempermalukan saya. Saya memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Segera umumkan bahwa kamu memutuskan hubungan dengannya dan menjadi wanitaku. Jika tidak, saya akan menggunakan reputasi patriark keluarga Yue untuk mengeluarkan pengumuman publik, memanggil semua pihak untuk menekan keluarga Ninmu dengan kekuatan penuh. Mengingat kekuatan keluarga Yuan saya dan ditambah dengan wibawa Dewa Perangkien. Bisakah keluarga Ninmu bertahan dari serangan kekuatan penuh saya? Apakah Anda lupa siapa saya? Ya, denganmu di sini. Aku tidak takut apa-apa. Mengancam wanita saya tepat di depan saya. Apakah Anda tidak takut bahwa keluarga Yuan Anda akan hancur selamanya? Kamu sampah tak berguna yang terkenal, mengandalkan dukungan keluarga Nin. Benar-benar berpikir kamu adalah orang penting. Sekarang bahkan keluarga Nin tidak memenuhi syarat untuk menantang saya. Apa yang kamu miliki untuk berteriak agresif di depan saya? Keluarga Nin tidak cukup. Bagaimana kalau menambahkan kami? Bolehkah saya bertanya, siapa kalian berdua? Lin Qingcheng dari grup Qingcheng. Yi Wushuang dokter ilahi dari Daxia. Dengan tambahan kami berdua, apakah dia memenuhi syarat untuk menantangmu tuan muda Yuan? Kakak kedua, kakak ketiga. Jadi ini adalah milik sampah tak berguna itu. Saudara perempuan, mereka cukup menarik. Dokter Yi, jujur saja hanyalah seorang dokter yang meresepkan obat dan mengobati penyakit. Grup Qingcheng lumayan. Tetapi dibandingkan dengan keluarga Yuan, itu sama sekali tidak layak disebut. Jadi kalian berdua ingin mendukungnya. Kalian sama sekali tidak memenuhi syarat. Kata-katanya mungkin kasar tetapi alasannya memang masuk akal. Saya menasihati kalian berdua untuk menarik garis yang jelas antara kalian dan dia. Jika tidak, kemarahan keluarga Yuan saya adalah sesuatu yang tidak dapat kalian tanggung. Kemarahan Dewa Perangkien adalah sesuatu yang bahkan lebih tidak mampu kalian tanggung. CEO Lin Devan Dr. Ye, melihat bahwa kalian pernah mendukung keluarga suku, aku harus angkat bicara dan memberimu sepotong nasihat. Dia sama sekali tidak pantas untuk menjadi saudaramu. Panggilannya kepadamu saudara perempuan adalah penghinaan bagimu. Kau harus segera memutuskan hubungan dengannya. Diam. Orang lain boleh menggertaknya atau memfitnahnya, mencemarkan nama baiknya atau menghinanya. Tapi kamu khususnya tidak punya hak. Kau binatang tak berperasaan. Kau bodoh buta. Orang bodoh tidak pernah mendengarkan nasihat. Yi Wushuang, kau tidak pantas menjadi dokter dewa. Setelah kita mengaitkan diri dengan Dewa Perangkien, lihat bagaimana aku akan menghadapi kalian semua. Xian Feng, tiga pilar dukunganmu, Nin Changge, Yen Wushuang, Lin Qingcheng. Saya menganggap mereka semua tidak berarti. Xian Feng, lihatlah keadaanmu sekarang. Apakah kamu masih berani menantang saya sekarang? Mungkin Anda tidak tahu. Tapi mereka tahu dengan jelas. Saya sudah katakan sejak lama. Saya punya 3 saudara perempuan. Luar biasa dan tak tertandingi. Mendominasi suatu wilayah dan mencintai saya melebihi nyawa mereka sendiri. Dan mereka hanya 2 di antaranya. Saya tiba-tiba sangat penasaran. Siapa saudara perempuanmu yang lain? Sosok penting macam apa dia? Tokoh penting apa? Saya pernah bertemu dengannya sekali. Dia tidak istimewa sama sekali. Tidak percaya padaku. Tuan muda Yuan Anda bisa bertanya pada mereka. Benar. Meskipun dia dipanggil dengan hormat sebagai nona tertua, pada kenyataannya dia benar-benar biasa-biasa saja. Tidak ada harapan. Kami juga pernah menyelidiki identitasnya dan tidak menemukan apa-apa. Jelas dia hanyalah orang tak penting. Tepat sekali. Jika dia benar-benar tokoh penting, mengingat wataknya, dia pasti sudah menyombongkannya sejak lama. Mengapa menunggu sampai sekarang? Jadi begitu rupanya. Xian Feng, kamu ingin memunculkan kakak tertuamu untuk apa? Untuk menjilat sepatu saya. Kamu ingin kakak sulungku menjilat sepatumu? Kamu benar-benar mencari bencana. Menyinggung kami berdua saudari, mungkin bukan apa-apa.
Tapi kamu benar-benar berani menyinggung kakak sulungku. Kali ini bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkanmu. Yuan Tao, kau akan segera membayar. Atas apa yang telah kau lakukan hari ini? Harga yang berdarah. Apakah kamu mencoba mengancam saya? Bukankah dia hanyalah orang yang benar-benar biasa-biasa saja? Wanita tak penting. Bahkan jika kamu memanggilnya ke sini sekarang, apa yang bisa dia lakukan pada saya? Baiklah, Anda mengatakannya sendiri. Saya akan The film memanggilnya was sekarang juga. translated Ketika and itu terjadi, narrated by jangan M. Media. berani-beraninya Anda mengompong karena ketakutan. Sungguh kesombongan. Menakut-nakuti Tuan Muda Yuan sampai mengompol. Kau tidak mencoba mengatakan bahwa tokoh utama upacara agung hari ini, Dewa Perangkin juga adalah kakakmu kan? Anda benar-benar menebak dengan benar. Kakak tertua saya adalah Dewa Perangkin. Hei kakak tertua. Kami semua sudah tiba. Mengapa Anda belum turun? Aku akan sampai di sana dalam 3 menit. Shen Feng. Kebohongan yang kau katakan benar-benar semakin dilebih-lebihkan. Memiliki 2 kakak perempuan ini sudah merupakan berkah terbesarmu. Namun sekarang kau masih berkhayal berharap bahwa Dewa Perangkin juga adalah kakakmu. Apakah kau sudah benar-benar gila? Anak muda, jangan kamu berpikir bahwa hanya karena mereka ada di sini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Kediaman Dewa Perang. Saya menasihati kamu untuk bersikap rendah hati. Kamu penjual ikan bau. Kamu tidak tahu tempatmu. Kamu tidak punya rasa malu. Saya ingin tahu kapan kamu akan mati. Kamu mungkin bahkan tidak akan tahu. 2 menit. Itu terlalu mengejutkan bagimu. Kalau begitu aku minta maaf padamu. Jika kau terus main-main seperti ini, kau benar-benar akan mati. Anda terlalu sombong. Nasihat yang baik sulit diterima. 1,5 menit. Memainkan trik misterius. Karena kamu mencari mati, maka jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Semuanya. Orang ini di acara Dewa Perangkin, upacara pelantikan berbicara tidak sopan. Untuk menyinggung Dewa Perangkin, kita semua menganggap Dewa Perangkin sebagai makhluk ilahi. Bagaimana kita bisa membiarkan dia melontarkan omong kosong dan merusak wibawa Dewa Perangkin? Tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima. Oleh karena itu saya berniat mematahkan kakinya, memberinya pelajaran dan mengusirnya. Apakah kalian semua mendukung ini? Kami mendukungnya. Kami mendukungnya. Menyinggung Dewa Perang berarti menjadikan kami musuh. Saya Zhu mendukung ini. Dewa Perang tidak boleh dihina. Saya Feng juga mendukung ini. Bajingan tak berguna. Apakah kamu dengar itu? Menghukummu adalah kehendak rakyat dan apa yang diinginkan semua orang. Jadi bersiaplah untuk mengalami rasa keputusasaan, keamanan. Ya. Patahkan kakinya dan usir dia. Waktu habis. Lancang. Dari mana dia datang? Mungkinkah itu Dewa Perangkin? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Saya pasti salah lihat. Orang ini adalah satu-satunya Dewa Perang wanita Daxia. Tiada tanding di dunia. Kekuatan ilahi mencapai langit. Yang lebih penting, dia adalah pelindung keluarga Yuan saya. Salam kepada Dewa Perangkin. Apa yang kamu lakukan? Melapor kepada Dewa Perangkin. Ada seseorang yang sombong, bajingan tak berguna ini, yang secara palsu mengaku sebagai adik laki-laki MU, dan bahkan mengatakan kau sangat menyayanginya. Ini hanyalah omong kosong belaka. Dia pantas mati 10.000 kali. Kamu bilang dia bajingan tak berguna. Ya, saya sudah menyelidiki dengan jelas. Dia telah menumpang hidup pada keluarga Su selama 5 tahun. Tidak mencapai apa-apa. Benar-benar tidak berguna. Namun dia memiliki 2 kakak perempuan yang memiliki status tertentu. Tetapi mereka tidak layak disebut. Kamu bilang mereka tidak layak disebut. Ya Dewa Perangkin, dibandingkan dengan Anda, mereka benar-benar tidak layak disebut. Jika Anda tidak percaya semua orang yang hadir bisa bersaksi, kami juga tidak tahu. Kami tidak tahu apa-apa. Jantungku berdebar kencang. Rasanya jiwaku hilang. Ada apa dengan kalian semua? Dewa Perang, yakinlah. Setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera membersihkan mereka. Dewa Perangkin, mengapa Anda memukul saya? Kamu
Kamu tidak hanya pantas dipukul tetapi kamu pantas mati. Dewa Perang Qin. Keluarga Yuan saya selalu setia kepada Anda. Saya tidak mengerti mengapa. Karena dia benar-benar kakak tertua saya. Kakak sulung. Seragam militer Anda begitu berwibawa. Setelah kamu berhasil menduduki posisi itu dan mengabdi pada Daxia, seragam militer kamu akan lebih mengesankan daripada milikku. Apakah dia benar-benar adik laki-lakimu? Ya, dia adalah adikku. Bagaimana denganku? Aku juga punya 2 adik perempuan, kakak sulung. Jadi kamu masih percaya? Dia sampah. Apakah kamu masih percaya mereka? Tidak penting. Dewa Perang Qin, saya salah. Saya seharusnya tidak bertindak seperti ini. Saya buta, saya salah. Mohon maafkan saya. Saya seharusnya tidak mengatakan itu. Mengizinkan keluarga Yuan kamu untuk menyelenggarakan upacara pendirian. Itu adalah sebuah kehormatan yang dianugerahkan kepada keluarga Yuan. Itu bukan modal bagimu untuk bertindak sembrono. Mempertimbangkan kontribusi dari keluarga Yuan kamu, hukuman mati ditiadakan tetapi hukuman hidup tidak dapat dihindari. Diusir dari Daxia. Terima kasih Dewa Perang Qin. Karena telah mengampuni nyawa kami. Dewa Perang Qin, kami salah. Kami benar-benar tidak tahu bahwa Tuan Shen adalah adik kandung Anda. Kami benar-benar tidak tahu. Jika kami tahu, kami tidak akan berani menyinggung. Kamu berulang kali mempermalukan adikku. Aku Dewa Perang bisa mengabaikannya. Tetapi kamu sudah terbiasa menyalahgunakan kekuasaanmu dan menyebabkan masalah di wilayah ini. Meskipun kejahatanmu tidak menjamin hukuman mati, hukuman hidup tidak dapat dihindari. Cukup. Untuk keluarga Ce dan Feng kamu, semua aset keluarga kamu 80% akan disita untuk biaya militer dan 20% akan disisakan agar kamu bisa menghidupi diri sendiri. Apakah kamu menerima ini? Kami terima. Kami terima. Kami akan pergi dan melaksanakannya segera. Kami akan melaksanakannya segera. Cepat, cepat, cepat. Dan kamu, aku hampir melupakanmu. Mengenai pernikahan Xia Feng, kaulah biang keladinya. Potong kakimu sendiri. Diusir dari Daxia. Ya, Adapun dia, Xia Feng, aku serahkan dia padamu untuk diurus. Aku, Apakah Anda mencoba mempertanyakan saya lagi tentang mengapa aku tidak memberitahumu lebih awal? ya, kau seharusnya memberitahuku lebih awal. Jika kau memberitahuku lebih awal, mengapa kita berakhir pada titik ini hari ini? Aku memberitahumu. Sejak saat kau mengusirku dari rumah, aku mengatakannya lebih dari sekali. Aku bahkan mengatakannya barusan. Aku punya 3 kakak perempuan, luar biasa dan tak tertandingi, mendominasi suatu wilayah, dan mencintaiku seperti nyawa mereka sendiri. Tapi bagaimana denganmu? Kau hanya mempercayainya, bukan aku. Kau bahkan memperlakukanku sebagai seseorang yang hanya tahu cara. Orang gila yang menyombongkan diri dan bicara besar. Oleh karena itu, hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakan aku? Xie Yoshan, apakah kau masih ingat janji yang kita buat di Hotel Internasional Yunhai? Aku bilang bahwa hari ini kau akan tahu siapa orang yang benar-benar keras kepala dan siapa orang yang benar-benar dicemooh oleh dunia. Kartu yang sangat bagus. Kau hancurkan seperti ini. Kau benar-benar lelucon terbesar di dunia. Aku minta maaf. Aku tidak tertarik pada permintaan maaf. Saat ini aku hanya ingin tahu. Apakah kau menyesal menceraikanku? Aku, Tuan Muda Upacara Suksesi Tuan Muda Istana Naga, telah dikonfirmasi. Itu akan diselenggarakan oleh keluarga Xiao. baiklah. Saya mengerti. Yushan, kau sama sekali tidak perlu menyesalinya. Jiao Mingyang, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, apalagi yang perlu dikatakan? Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa membuatku tunduk? Apakah kau bahkan layak? Kau ini siapa? Beraninya kau berbicara seperti itu? Kau bertanya siapa aku? Hari ini aku akan memberitahumu. Siapa aku? Pernahkah kau mendengar tentang Istana Naga Daxia? Istana Naga Daxia adalah organisasi seni bela diri terkuat, misterius, dan tak terduga. Status tuan istananya jauh di atas dewa perang. Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Kurasa kau punya sedikit pengetahuan. Tetapi yang tidak kau ketahui adalah ini. 3 hari dari sekarang, Tuan Muda Istana Naga akan mengadakan upacara suksesi di Yunzhou. Dan upacara ini diselenggarakan oleh keluarga Xiaoku. Ayahku Xiao Lidong adalah orang kepercayaan Raja Istana Naga. Kepala keluarga Xiao ternyata adalah anggota Istana Naga, orang yang bisa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upacara suksesi. Tentu saja adalah orang yang dipilih oleh calon Raja Istana.
keluarga Xiaoku akan menjadi keluarga paling terkemuka di Yunzhou. Kau tanya aku ini siapa? Kakak sulung. Apakah kau mengatur untuk keluarga Xiao? Jukyu bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Haruskah aku memberitahunya? Lupakan saja. Apa salahnya menonton? Lelucon lain terungkap. Jadi Yoshan, kau sama sekali tidak perlu menyesalinya. Dengan dukungan Raja Istana Naga, kau dan aku akan langsung naik ke puncak. Mengabdi di bawah Raja Istana. Dan memerintah dunia bersama. Baiklah. Aku percaya pada Mo Shenfeng. Bahkan jika kau memiliki 3 kakak perempuan, yang kekuatannya mencapai langit, lalu kenapa? Bahkan jika kau mendapat dukungan kuat dari keluarga Nin, semua ini di depan Tuan Muda Zhao. Di depan penguasa Istana Naga, sama sekali tidak berarti. The film was Aku dengan translated sungguh-sungguh and memberitahumu. narrated by M Media. Aku menceraikanmu. Dan aku tidak menyesal sedikit pun. Tuan Muda Xiao, selamatkan saya. Saya tidak ingin keluarga Yuan dikeluarkan dari Daxia. Kau ingin menjadi anjing. Maka kau harus memiliki kesadaran sebagai seekor anjing. Sebagai contoh, sepatuku sedikit kotor. Aku akan membersihkannya. Kau ingin menjadi anjing. Maka kau harus memiliki sikap seekor anjing. Bukankah begitu? Sepatuku kotor. Aku akan mengelapnya hingga bersih. Aku akan mengelapnya. Shenfeng, kau lihat ini. Ini adalah kekuasaan. Kau bocah, seluruh hidupmu adalah kekuasaan yang tidak akan pernah bisa kau raih. Apa dewa perang wanita Daxia? Apa CF wanita yang dingin dan angkur? Atau apa tabib ilahi Ye? Setelah upacara suksesi, aku ingin kalian semua berlutut dan menjadi anjingku. Kalau begitu kita akan lihat dalam 3 hari. Jika kau punya kemampuan, Keluarga Zhao benar-benar tamat. Kau akan menyesali ini dalam 3 hari. Kau benar-benar tidak tertolong lagi. Dalam 3 hari, kau akan tahu betapa tak terukurnya identitasnya. Baiklah, dalam 3 hari, ketika aku telah bertemu dengan Ketua Balai Naga, aku akan lihat bagaimana kau masih bisa tertawa. ayo pergi. Tiga hari kemudian, aku akan memanfaatkan pengaruh Ketua Balai untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan mengguncang 9 langit dengan kekuatanku. Utusan Zukue, upacara suksesi Tuan Muda, sudah dipersiapkan dengan baik. Namun, bisakah Anda mengatur agar kami ayah dan anak bertemu Tuan Muda terlebih dahulu? Ya utusan, kami sudah lama mengagumi Ketua Balai. Jika kami bisa bertemu dengannya terlebih dahulu, itu juga akan memudahkan untuk membangun hubungan baik. Bukankah itu akan memungkinkan kami untuk melayaninya dengan lebih baik di masa depan? Tidak perlu. Tuan Ola sedang sibuk. Bagaimanapun besok adalah upacara suksesi. Jati tidak perlu terburu-buru sekarang. Selama kau tampil baik. Mengapa khawatir tidak mendapatkan dukungan Tuan Ola? Utusan benar. Kami ayah dan anak pasti akan mengerahkan segalanya. Menjamin tidak akan terjadi kesalahan. Benar. Tuan Ola berlatih sendirian di luar. Dan tidak memiliki rekan. Dia juga tidak mempercayai para tetua di ala itu. Oleh karena itu Tuan Ola sangat membutuhkan orang kepercayaan. Ini adalah kesempatan besar keluarga Zhao. Mohon yakinlah utusan. Aku akrab dengan sejarah 5.000 tahun. Akrab dengan semua lapisan masyarakat. Dan usiaku mirip dengan Ketua Balai. Kami pasti akan cocok dengan Ketua Balai. Aku bersedia menjadi anjing setia Ketua Balai. Mematuhi perintahnya. Setelah upacara suksesi, keluarga Zhao saya pasti akan segera lepas landas. Melambung tinggi. Melompat menjadi keluarga teratas di Daxia. Saya harus dengan benar menghargai kesempatan berharga ini. Untuk menjadi orang kepercayaan Ketua Balai, maka aku akan bisa memimpin ribuan pasukan dan kuda. Bahkan Dewa Perang Qin Hongling harus menunjukkan rasa hormat kepadaku. Pada saat itu, aku harus mencabik-cabik Shenfeng. Bajingan tak berguna itu menjadi 10.000 keping. Dan aku juga akan mengambil ketiga saudara perempuannya dan meniduri mereka semua. Pengaturan tempatnya sangat mewah. Keluarga Xiao pasti telah membayar harga yang mahal untuk ini. Melayani Ketua Balai adalah suatu kehormatan bagi keluarga Xiao kami.
Bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya, aku tidak akan ragu. Yushan, kau tidak boleh duduk di sini. Mengapa ini adalah tempat terdekat dengan panggung? Aku benar-benar ingin duduk di sini. Ketika ketua balai tiba, aku ingin melihat dengan jelas. Ini disiapkan khusus untuk ketua balai. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk duduk di sini. Saya minta maaf, saya lancang. Tidak apa-apa, aku sudah menyiapkan tempat untukmu di sebelah sini. Lihat, bukankah tempat ini, di mana kau juga bisa melihat semuanya dengan jelas? Ya. Terima kasih. Mengapa kau bersikap begitu sopan padaku? Shen Feng. Dia benar-benar mencoba duduk di kursi eksklusif ketua balai. Xian Feng, kau harus melihat dirimu sendiri. Orang macam apa kau ini? Dan kau berani duduk di sini? Orang macam apa aku ini? Kau seharusnya sangat jelas tentang itu. Ini adalah kursi eksklusif ketua balai. Tokoh terkemuka seperti kita harus menghormatinya. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk duduk di sini? Itu hanya sebuah kursi. Haruskah itu juga dibagi menjadi pangkat? Status macam apa yang menentukan kursi macam apa yang kau duduki? Ini adalah aturannya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menempel pada ketiga saudara perempuanmu, kau bisa menganggap dirimu lebih unggul dari orang lain. Kurasa kau salah paham. Bukan berarti ketiga kakakku mendukungku, melainkan aku yang mendukung ketiga kakakku. Xian Feng, apakah kau tahu apa yang kau katakan di sini? Semua orang yang hadir tahu siapa dirimu. Kau hanyalah penjual ikan dari jalanan yang menumpang hidup pada keluarga Su selama 5 tahun, tidak mencapai apa-apa dan akhirnya diusir. Jika bukan karena ketiga kakak perempuanmu, kau pasti sudah mati 800 kali. Hak apa yang kau miliki untuk melontarkan omong kosong di sini? Mengklaim kau mendukung ketiga kakak perempuanmu. Shen Feng, kau punya saudara perempuan bukan saudara laki-laki. Kau seharusnya tidak punya hubungan dengan ketua balai yang terhormat. Keluar segera. Ini bukan tempat bagimu untuk pamer atau menipu orang. Si Yoshan. Dia tidak terkait dengan ketua balai. Sebaliknya hubungan mereka sangat dekat. Dekat, kalau begitu aku ingin tahu hubungan macam apa itu. Kalau begitu kau lebih baik berdiri teguh, agar aku tidak menakutimu saat aku memberitahumu. Kau tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Upacara akbar ini diselenggarakan oleh keluarga Xiaoku. Aku Xiao Mingyang. Bahkan telah diangkat oleh ketua balai sebagai orang kepercayaannya. Dan kami akan memerintah dunia bersama. Dan menguasai semua wilayah. Katakan padaku siapa lagi di dunia ini yang mungkin bisa menakuti Xiao Mingyang hingga merasa gelisah. Kapan kau menjadi orang kepercayaanku? Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Orang kepercayaanmu? Apakah kau mengatakan bahwa ketua balai naga yang akan naik tahta adalah kau, bocah? Itu benar. Aku adalah orang yang tak terjangkau yang kau bicarakan. Master balai naga yang dihormati oleh ribuan orang. Xian Feng, ketua balai naga. Hanya denganmu kau ingin membuat semua orang di sini tertawa sampai mati. Badut. Aku mengerti. Hari ini kau ada di sini hanya untuk pamer, bukan buat keributan bajingan tak berguna. Begitu kau meledakkan masalah ini dan dieksekusi oleh ketua balai, kedua keluarga kita akan dapat menemukan jalan keluar dari keputusasaan. Tepat sekali. Anak ini mencari mati. Si Yoshan, sudah kukatakan padamu sejak lama. Identitas Shen Feng di luar perkiraanmu. Sekarang kau seharusnya mengerti makna di balik kata-kataku. Sayang sekali kau masih tidak mempercayainya. Sungguh menyedihkan. Jika dia mengaku sebagai orang lain, mungkin kami akan mempercayainya. Tapi dia bersikeras mengaku sebagai ketua balai. Dia hanya mencari mati. Nin Changyi, aku menasihatimu. Jangan ikuti dia dalam hayalannya. Aku masih harus mengatakan, yang dilusi adalah kau, Tuan Muda Zhao. Upacara hari ini luar biasa. Ini menyangkut masa depan kedua keluarga kita. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan dia menyinggung ketua balai. Kalau tidak, kita tidak bisa menanggung akibatnya. Benar. Apakah keluarga Yuan saya bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan? Bergantung pada hari ini. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan bajingan tak berguna merusak rencana besar kita. Keluarga Zhu juga perlu mengandalkan wibawa ketua balai untuk menemukan jalan keluar dari keputusasaan. Tuan Muda Xiao, mohon segera ambil keputusan. Keluarga Feng juga sama. Kami harap Tuan Muda Xiao tidak ragu-ragu dan membiarkan bajingan tak berguna ini terus membuat kekacauan. Sayang sekali. Apa yang menantimu kali ini bukanlah kekecewaan, tetapi keputusasaan yang mutlak dan total. Kau makhluk yang tidak tahu hidup dari mati. Beraninya kau berbicara begitu sombong di sini. Pengawal, tangkap orang ini yang mencoba mengganggu upacara dan berani menyinggung ketua balai. Patahkan kakinya dan usir dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tidakkah kau tahu bahkan sekarang bahwa dia adalah Tuan Olah Naga? Saya tidak pernah menyangka bahwa Dr. Dewa Ye yang terhormat juga akan memiliki hari untuk memberikan kesaksian palsu. Saya katakan kepada Anda, dia adalah penipu. Bahkan dengan kesaksian Anda,
Dia tidak bisa menjadi asli. Lalu bagaimana denganku? Dewi Perang Daxia ada di sini. Apakah kau yakin? Tentu saja memiliki Dewi Perang. Bersaksi pasti akan kredibel. Tetapi Anda adalah kakak perempuannya. Anda pasti harus membelanya. Oleh karena itu kesaksian Anda juga tidak dapat diandalkan. Kau bahkan tidak mempercayai perkataan Dewi Perang Daxia. Kau benar-benar keras kepala tanpa harapan. Yang keras kepala tanpa harapan adalah kalian. Nin Changge, aku sudah berjanji setile kepada Tuan Muda Shao. Sebentar lagi bersama Tuan Muda Shao, aku akan menjadi orang kepercayaan terdekat dari ketua aula. Kenaikan pesat sudah di depan mata. Jika kau tidak ingin keluarga Nin dihancurkan, berlututlah dengan patuh dan mohon padaku. Aku akan mengizinkanmu menjadi wanitaku. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Kalau begitu aku juga menyarankanmu untuk berlutut dengan patuh dan memohon Shen Feng untuk mengampuni nyawa anjingmu. Ini juga nasihat terakhirku padamu. Bukan hanya dia, tetapi termasuk kau. Dan kau. Berlututlah segera. Atas kesalahan yang telah kau lakukan. Mohon ampun. Ini juga kesempatan terakhirmu. Sudah kuduga dari seorang benalu tak berguna. Dengan 3 kakak perempuan di sekitar. Suara-suaramu lebih keras dari sebelumnya. Tuan Muda Xiao, hentikan omong kosong ini. Jika badut semacam ini tidak segera diurus, itu akan memengaruhi wibawa ketua aula. Tepat sekali. Menghina ketua aula, kita semua harus menanggung tanggung jawabnya. Dewa Perangkien, saya memperingatkan Anda dalam kapasitas saya. Sebagai bawahan terpercaya dari Ketua Balai Naga, saya bermaksud untuk menangani badut ini. Saya harap Anda tidak ikut campur. Jika tidak, jika Ketua Balai menyalahkan, Anda juga tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Kau bodoh yang ceroboh. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan ikut campur. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padanya. Dewa Perang cukup bijaksana. Pengawal tangkap dia. Utusan Sukue tiba. Keributan apa ini? Melapor kepada utusan. Seseorang cukup berani untuk menyamar sebagai ketua aula. Mereka sama sekali tidak menghormati Anda dan Aula Naga, dan meremehkan Anda. Apakah ini benar? Benar sekali. Semua orang yang hadir bisa bersaksi. Mingyang, bukankah aku menugaskanmu sepenuhnya untuk mengurus situasi di sini? Bagaimana kau bisa melakukan kesalahan mendasar seperti itu? Mohon tenangkan amarah Anda utusan. Itu semua karena kelalaian sesaat saya. Saya akan meminta seseorang mengusirnya segera. Pengawal. Tunggu sebentar. Aku ingin melihat siapa yang berani menyamar sebagai Tuan Ola. Siapa sebenarnya orang ini? Itu dia. Dia pernah tinggal bersama keluarga Su. Sebagai pria simpanan selama beberapa tahun. Dia pandai mencari perhatian. Mengandalkan saudara perempuannya. Dia berkeliling menipu orang. Itulah tepatnya yang sedang kita bicarakan. Benar sekali. Semua orang yang hadir bisa bersaksi. Itu benar, aku bisa bersaksi. Dia yang menyamar sebagai ketua aula. Dia pantas dihukum mati. Aku juga bisa bersaksi. Kami mohon utusan Zuko memerintahkan eksekusinya. Untuk menjunjung tinggi martabat Ola Naga, mohon berikan perintah utusan untuk mengeksekusinya di tempat. Tutup mulutmu. Ada apa, Ayah? Dia adalah ketua Ola Naga. Ayah pasti salah. Dia adalah pria simpanan di keluarga Su selama beberapa tahun. Anak durhaka. Kau akan menghancurkan keluarga Shao kita. Jangan hentikan aku akan membunuhnya sendiri. Tutup mulutmu. Ketua Aula. Ini semua salahku. Aku gagal memberikan semua informasimu kepada anak durhaka ini yang membuatnya menyinggungmu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Apakah dia benar-benar ketua aula? Kepala keluarga Shao pasti salah mengira dia orang lain. Ayah mulai pikun. Jukyu, kau boleh memberitahu mereka kebenaran terakhir sekarang. Si Yoshan, aku siap mendengarkan suara patah hatimu. Bawahanmu dengan hormat menyambut kenaikan tahta Tuan Ola. Dengan hormat menyambut kenaikan tahta ketua aula. Dengan hormat menyambut kenaikan tahta Tuan Ola. Ini. Dia benar-benar. Benar-benar. Itu sudah sepantasnya. Kali ini tidak boleh ada kesalahan. Tidak mungkin ini, benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua balai? Jiti kau benar-benar ketua Balai Naga. Ya, Lalu mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? bukankah sudah kukatakan padamu? Su Yushan, semua prasangkamu yang menghancurkanmu. Bahkan jika apa yang dia katakan, kebohongannya penuh celah, kau masih lebih memilih mempercayainya daripada mempercayai Xiao Feng. Kau pantas mendapatkannya.
Sekarang aku akan bertanya padamu The film untuk was terakhir kalinya. translated and narrated by Aku bilang aku punya Media. 3 kakak perempuan, sangat cantik tak tertandingi, yang mendominasi satu wilayah dan sangat mencintaiku. Apakah kau mempercayainya? Aku mempercayainya. Aku bilang identitasku tak terukur. Apakah kau mempercayainya? Aku mempercayainya, aku benar-benar mempercayainya. Lalu, apakah kau menyesal menceraikanku? Aku menyesalinya. Aku sepenuhnya dan benar-benar menyesalinya. Shen Feng, mari kita mulai lagi. Su Yusan. Aku sudah mencapai hasil yang kuinginkan. Mulai sekarang, kita sudah selesai satu sama lain, dan tidak memiliki ikatan lebih lanjut. Zhao Mingyang. Sekarang, apakah kau masih berani mengatakan, kau adalah orang kepercayaanku, dan ingin mengikutiku untuk menguasai dunia? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Yuan Tao. Keluarga Yuanmu, apakah kau masih berpikir kau bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan? Zhu Weibing Feng Jiayan. Apakah kau masih berpikir kau bisa lolos dari bencana dan menemukan jalan keluar? Su Kui. Bawahan hadir. Orang-orang yang terdaftar di atas harus diselesaikan satu persatu. Ya Tuan Ola. Sekarang aku punya pengumuman penting untuk dibuat. Bisakah kau memberiku tanganmu? Aku mengumumkan bahwa mulai saat ini, Nin Changge putri sulung keluarga Nin adalah tunangan Xian Feng. Bagus. Bagus. Aku keberatan dengan pernikahan ini. Shen Feng, kau tidak bisa meninggalkan Yuxian. Kau pernah bersumpah bahwa kau akan mencintainya seumur hidup. Kakak ipar. Kami semua tahu kami salah. Tolong jangan tinggalkan kakakku. Kalau tidak kemuliaan dan kekayaan, keluarga Su kita akan hilang. Yuxian, cepatlah dan mohon pada Shen Feng. Menantu yang begitu baik. Di mana lagi kita bisa menemukannya? Kita tidak bisa kembali. Semua ini adalah perbuatanku sendiri. Yuxian, bagaimana kau bisa menyerah? Setidaknya, kau harus memeras biaya putus darinya. Xian Feng, kau memulai sesuatu lalu meninggalkannya. Kau melanggar janjimu. Meninggalkan kakakku. Kau tidak pantas menjadi seorang pria. Kecuali kau membayar biaya putus sebesar 100 miliar. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Su Kui. Bawahan hadir. Usir mereka. Shen Feng, Siapa yang berani? Pergi.